Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Angelia dengan NIM 2410802056. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Jadi, geografi Semenanjung Arab. Pertama, daerah pedalaman merupakan daerah sedang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut dengan pengembara atau al-ahdawi. Kedua, daerah pantai di pinggir laut, di bagian tengah dan selatan turun hujan teratur sehingga subur tanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan juga Bahrain. Mereka yang tinggal di daerah pantai disebut dengan penduduk tetap atau al-ahdar. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi menjadi dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan juga Thamud. Yang kedua, ada suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri keturunan Qahtan dan juga Adnan. Keturunan Qahtan, negara asli keturunan Qahtan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabak dan juga Raja Himyar. Semenjak bendungan Sabak merusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hiroh dan juga Gosasina. Suku Aus dan Hajarat yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qahtan ini. Keturunan Adnan disebut Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara daerah Arab asli yang dan diami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai tempat peribadahan bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahunnya datang berkunjung ke Makkah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang dari 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku Jazirah Arab. Kepercayaan dan juga agama. Mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani, yaitu menyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Huzai. Dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Setelah kabilah mempunyai berhala sendiri, jenis dan bentuk berhala bermacam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Sebagian bangsa Arab di Hijaz atau Makkah, Yatsrib, Taif dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi dan juga pengaruh tiga agama besar saat ini, yaitu Yahudi, Kristen dan juga Majusi. Politik. Terdapat dua negara dikuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, yaitu Palestina, Lebanon, Yordania, dan juga Sam. Berada di bawah kekuasaan Bizantium dan juga Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Pemerintahan. Di kalangan orang Arab, Badui tidak ada pemerintahan kesatuan politik mereka. Bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepada suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Di kalangan bangsa Arab menetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan adalah kota Makkah. Keberadaan Ka'bah di Makkah sebagai tempat peribadahan bangsa Arab. Suku yang pernah memerintah di Makkah adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Huza'ah, dan suku Quraisy. Posisi penting pemerintahan yang pertama ada Hizabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah, Sikoya, pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah. Yang ketiga ada Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat ada Sifarah, yaitu pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima ada Nadwah, yaitu jabatan ketua dewan. Yang keenam ada Haimunah, yaitu pengurus balai musyawarah. Yang ketujuh ada Hazinah, yaitu jabatan administrasi keuangan. Yang kedelapan ada Azlam, yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa.
Sosial budaya jahiliyah mempunyai konotasi barerisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Membunuh anak-anak perempuan, Quran Surat At-Takwir. Membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, ada pada Quran Surat Al-An'am ayat 151. Istidlah, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan juga kecerdasan. Maliku, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Polandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi merekalah sejarah bangsa Arab sebelum Islam telah ditelusuri. Sekarang kita masuk ke ekonomi. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka bepergian dalam musim dingin dan juga musim panas, terdapat pada Quran Surat Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 2, orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan juga negeri Yaman pada musim dingin. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan juga Tiongkok, yaitu Cina. Pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania meluncur bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju ke Yaman. Setelah itu kita bisa menganalisis bahwa bangsa-bangsa Arab itu pada zaman pra-Islam hobinya adalah berdagang. Sudah dijelaskan tadi, berdagang pada musim panas ke Syam dan juga ketika musim dingin ke Yordania. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.